Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kembali dari mana? Kembali lagi bersama kami di Podcast Trend, podcast seputar kepesan trenan. Di sini kita akan membahas perihal dakwah dengan narasumber kita Kang Isa dari aktivis mahasiswa juga aktivis IPNU Kabupaten Bandung. Betul sekali. Selamat datang Kang Isa di Podcast Trend. Salam heula. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Hari ini telah terjadi atau sedang dilaksanakan sebuah gelaran yang begitu mendunia meskipun terjadi di Eropa sana, yakni Piala Eropa. Mengenai Piala Eropa di Indonesia, waktu penayangan Piala Eropa waktu malam hari. Nah, sedangkan malam hari tersebut, jika hari-hari biasanya kita susah untuk bangun malam. Betul. Apakah dengan penggelaran Eropa ini yang dilaksanakan pada waktu malam dapat dijadikan motivasi kita untuk bangun malam kemudian melaksanakan sholat tahajud? Nah, bagaimana Kang Isa nih? Urang kutip heula di salah satu tokoh Kiai NU. Silahkan. Kiai Sahal. Kiai Sahal Mahmud. Kiai Sahal Mahmud. Kumaha Kang Isa saur Kiai Sahal Mahmud teh? Jadi katanya seperti ini. Menurut beliau, dakwah itu adalah proses atau cara memotivasi ya, memotivasi orang untuk berbuat baik gitu. Eta. Nah, masuk ke tadi pergerakan Euro ya. Apakah itu bisa memotivasi gitu untuk berbuat baiknya Euro? Itu menurut saya itu strategi dakwah yang paling tepat di situ. Dalam artian seperti ini. Sekarang Euro main jam 2 kan? Ya, main jam 12, jam 12 itu kan waktu-waktunya kita untuk meminta kepada Allahnya. Salah satunya tahajud, sholat malamnya. Ya. Nah, jadi eta teh strategi dakwah anu numpang hade-hadena kurang mana Euro teh. Coba kieu jalankeun. Euro ayeuna main jam 2. Sedangkan sholat cuma 5 menit. Jadi di sela-sela nonton Euro teh keur ngadoakeun tim kesayangan main bisa bari salat heula. Oh. Tapi ayeuna kan misalnya tim-tim besar eleh ya anu loba yang banyak disukai oleh orang-orang Indonesia, tim-tim besar seperti Belanda, Prancis, Portugal. Tapi kan ketiganya hari ini kalah. Nah, bagaimana jadi sehingga motivasi itu berkurang hari ini? Sebenarnya begini, orang Indonesia itu tidak hanya melihat dari tim-tim besar saja gitu kan. Ya. Tapi Indonesia itu adalah masyarakatnya mayoritas pecinta bola semuanya, fanatik bisa disebutkan fanatik. Apalagi hari ini sepak bola di dalam negeri sedang mati suri. Mati suri. Otomatis ketika sekarang yang naik Swiss, Republik Ceko contohnya. Masyarakat Indonesia tetap semangat menonton Euro gitu. Karena yang dilihat tuh bukan tim kesayangannya aja, tetapi siapa sih yang akan menjadi penguasa Euro gitu kan. Penguasa Euro siapa yang akan menang. Nah, pola-pola di situ kita harus masukkan pola-pola dakwah di situ. Pola-pola dakwah, strategi dakwah dimasukkan ke situ. Coba misal gini, nonton Euro biasanya suka barengan kan, banyak orang di nobar atau apa. Tapi kan hari ini nobar Euro itu dilarang di Indonesia karena meningkatnya kasus-kasus corona yang terjadi hari ini. Sehingga kalau nobar-nobar hari ini nobar aja dengan keluarga lah, keluarga tercinta di rumah, yang punya istri dengan istrinya, yang belum punya istri jangan khawatir, sendiri juga nonton bola mada rame. Ya, contohnya kan di keluarga lah ada 3 orang pecinta bola. Jam 2 bangun dia. Coba di sela-sela bangun itu kita yang inisiatif membangunkan gitu. Maksudnya begini, kita inisiatif tuh
misalkan tanggung yuk kita sholat tahajud dulu nih Ya. karena kan ini lagi babak pertama, bisa tahajud dulu, nanti setelah tahajud kita lanjut ke babak kedua gitu kan. Itu kan lebih enak itunya menyampaikannya karena ada sesuatu yang memotivasi dia untuk bangun gitu, yaitu Euro gitu. Memang dalam artian begini, kalau dipandang memang secara psikologisnya, orang bangun jam 2 itu karena pengen nonton Euro psikologisnya, tetapi kita seringin ke sholat tahajud. Mungkin kalau memang yang suka nonton Euro itu anaknya. Nah, di sela-sela nonton Euro ada jeda istirahat, bisa membangunkan orang tuanya untuk melaksanakan sholat tahajud. Berarti masuk kepada jalan dakwah juga seperti itu. Terus ngomong apa lagi? Perihal Euro masuk ke tahajud itu menurut saya emang strategi yang sangat baik gitu kan, karena kalau kita mengajak orang dengan syariat ya, dalam artian syariat itu kita langsung menyampaikan, mendakwahkan seseorang dengan membawa Al-Quran dan hadis contohnya. Dalam Al-Quran disebutkan ini. Hadis Nabi pernah mengatakan seperti itu. Kadang kan bid'ah, dolalah, binar. Kadang kan orang tidak menerima, tidak menerima kalau seperti itu kan. Maka apa yang perlu kita lakukan, strategi dakwah apa yang perlu kita lakukan? Kembali ke tadi, apa kesukaan dia, apa yang menjadi motivasi dia, kita masuk di ranah itu maksudnya. Jadi kalau saya pernah mendengar kutipan dari guru saya waktu di Cipasung, jadilah ikan yang mengelilingi laut, mengelilingi saking lautan. semangatnya saya sampai keceletot seperti itu. Jadilah ikan yang mengelilingi lautan, mengikuti arus tanpa menjadi asin. Di sisi lain kita harus mengajak ataupun cek bahasa Sunda mah ngagiringkeun ikan-ikan yang lain untuk tidak menjadi asin juga. Bener, jadi merenang teh bisa diasupkeun karena urang kudu jelema anu bisa caang di poek benernya. Seperti itu. Tapi ulah juga lilin. Ulah juga lilin bener. Lilin mah nyaangan batur tapi dirina sorangan rusak. Urang mah ulah. Maksud caang di poek teh kieu, ketika aya kamungkaran atau aya kagorengan, urang dirinya kudu bisa jadi kehadeanana ulah sarua goreng, ulah sarua mungkar. Soalna mun urang ayeuna ngutip ayat Al-Qur'an, lamun dina An-Nahl ayat 125 mah dijelaskeun kumaha tah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berarti cara yang tadi cara yang baik dengan cara hikmah. Terus wa mau'idati hasanah mau'idati hasanah dengan pengajaran yang baik juga. Yang ketiga wajadilhum billati ahsan. Ya eta ketika aya orang anu teu sependapat jeung urang kudu bisa mendebat tapi dengan pendapat yang baik juga. Jadi, maksudnya seperti ini. Karena hatena ngeunaheun gitu ya. Jadi urang ulah aya anu beda jeung urang misalkan teh. Beda harokah lah nya. Beda gerakan, beda pendapat terus jeung urang teh bidah saeta mah kafir. Urang ulah sampaikan seperti itu gitu. Secara otomatis lamun dakwah kita seperti itu, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan jamaah, tapi malah kemungkinan terbesar kita dijauhi karena objek yang menjadi tujuan dakwah kita adalah orang-orang yang belum pada jalan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi di Indonesia mah kan masyarakatnya bermacam-macamnya. Tekul saharokah terus pergerakan unggul, terus samajhab, terus pokoknya mah beda pendapat loh. Hari ini agama kan di Indonesia yang diakui tidak hanya satu, berbeda agama mungkin. Jadi orang maksudnya teh menyampaikan Al-Quran hadis itu emang itu sudah menjadi kewajiban umat muslim gitunya eta mah. Tapi cara pengemasan pola-polanya harus seperti apa gitu di Indonesia sendirinya. Lamun di Arab mah nya wajar kan, buat Islam nawe turunna di Arab kan wajar lah penyampaiannya seperti itu nya, Al-Quran sunnah itu hadis kabel. Tapi kan di Indonesia beda kan, bermacam-macam. Jadi aya pola-pola anu kudu
kurang dibangunnya itu tadi naon sih karesep jelema ieu teh naon sih motivasi si ieu teh nah urang asup tidinya ketika saya motivasi nonton Euro kurang selingin ayo urang bari tahajud yuk nonton Euro na lumayan lah menang pahala gitunya daripada urang nonton Euro hungkul kan hiburan doang itu ngajak itu ge nyontohan lah yang paling kecil nyontohan nah eta tah nyontohan tadi eta asupna kana hikmah tadi hikmah. Jadi lamun cek kata cerita dulu mah kan ada orang-orang misalnya ketika kita ingin berdakwah kepada orang yang sedang mabuk jika kita berdakwah dengan cara meupeuskeun botolna dengan cara pabaledogeun botolna ada 3 kemungkinan yang akan diterima. Pertama, mungkin jalur silaturahmi kita dengan orang tersebut akan putus karena tadi meupeuskeun botol karena meupeuskeun botol pasti teu narima tah anu keur mabok jangankan orang yang mabok orang yang sedang tidak mabok aja kalau barangnya dirusak pasti teu narima oke. Yang kedua terjadi kemungkinan perkelahian pasti eta mah keur mabok dipeupeuskeun botolna jelema nu meupeuskeun nyaho nyeri hate tungtungna kan perkelahian. Nah, tanu katilu jadi naon? Yang ketiga, selain daripada pertama memutuskan silaturahmi, terus yang kedua terjadinya perkelahian. Mungkin yang ketiga yang akan didapatkan dari kita terhadap dakwah dengan orang yang mabok tersebut, yakni orangnya akan pindah tempat mabuk. jadi lain dakwah anu nyampe nya kelah manehna nu pindah gitu dah tempat mabukna kelah pindah kan eta lebih parah eta jadi tidak terkontrol kemabukannya. Bener kemabukannya lamun orang yang mabuk tersebut ketika kita bebaskan botolnya terus pindah tempat mabuk dan tidak terkontrol oleh kita sehingga menyakiti orang lain bahkan dalam kriminalitas membunuh bahaya kan parah. Jadi dakwah itu harus sesuai situasi dan kondisi. Benar. Serta yang didakwakan itu harus nilai. Masih cara menanggapinya tadi aya cara-cara sebenarnya mah kumaha tak Kang Isa cara menanggapi hal tersebut. Urang ulah ngarusakeun botolna urang ulah etana tapi urang ngariung we di dinya milu ngobrol jeung manehna lain milu nginum tong aya ngobrol otomatis manehna geus ngobrol jeung urang tah urang ada di asupan maboknya kumaha sih lamun mabok teh sok nyeri awak tara gitu kan supaya teu mabok misalkan kabitenya mun mabok teh nyeri awak tapi sok tenang gitu nah mimiti nama kan yang geus nama nyeri awak terus dicarikan kolot nya duit bea ka mana meuli tah jadinya urang asup di pendekatan secara sosial juga psikologis lamun kita masukkan pada teori-teori pendekatan dakwah mah seperti itu. Tepatnya seperti itu. Kemudian ini saya ingat dari Kang Isa itu waktu dulu cerita tentang berdakwah orang yang ingin sholat tapi celananya bolong itu bagaimana Kang Isa coba ceritakan di sini. Nah, jadi begini ada satu cerita ini diceritain dari guru saya. Jadi dia bilang seperti ini. Dulu ada yang datang ke masjid ada yang datang preman lah bisa disebutkan preman. Murakan. Terus carana bolong nanya main teh ka kiai teh. Pak Kiai, kalau saya sholat sah tidak? Bisa tidak? Celananya bolong. Kiai saya menanggapinya bukan nggak bisa karena dari hadis harus ini. Enggak seperti itu. Tapi kiai itu menyuruh untuk sholat, coba sholat. Lalu dia nggak makmum tuh, ke kiainya nggak makmum. Terus beres nih sholat, pulang dia keluar ke rumahnya, pulang ketemu lagi sama yang lain, nanya lah ke orang lain ya, ke yang ngerti. Kalau saya sholat bolong-bolong sah tidak? Tidak sah lah. Kan sholat tuh harus menutup aurat katanya, salah satunya. Lalu balik lagi orang preman itu nih ke kiainya. Kiai, kata orang-orang sana nggak sah saya sholat pakai celana bolong. Jadi
gimana kemarin saya sholat? Ya kata Kiai simpel jawabannya. Bagaimana? Alhamdulillah kamu sudah mau ke masjid juga. Kalau saya larang, kamu nggak akan ke masjid, akan balik lagi. Kalau seperti itu. Waktu itu dijawab tidak sah, tidak sah, akan balik lagi. Nah setelah itu dia rajin sholat, rajin ibadah, puasa semuanya. Itu adalah pola pendekatan terhadap yang kalau bisa kita sebut tuh kelompok-kelompok marginal lah. Nah, kaum marginal itu yang terpinggirkan itu, anak-anak yang preman, gelandangan seperti itulah. Iya. Karena kalau kita mendengarkan daripada ceramah-ceramahnya Gus Baha, beliau pernah menyampaikan di dalam dakwah itu ada yang dinamakan dengan fikih dakwah, sehingga apa yang dihukumi dengan fikih dakwah itu adalah bukan hukum sebenarnya. Berbicara mengenai fikih dakwah, mungkin itu teknisnya kepada yang lain lah, itu lebih jauh lagi. Kita kan di sini membahas yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja. Ini kan podcast apa? Podcast seputar kepesantrenan. Kalau kita ngomongin sekarang misalnya hukum sholat 5 waktu wajib ataupun rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, kan itu sudah dipelajari di pesantren. Dipelajari di pesantren, di dalam kitab-kitab. Tapi hari ini kita menyampaikan keseharian para santri. Betul, seperti itu. Tidak langsung dakwahnya. Terakhir Kang Isa, apa yang ingin disampaikan oleh Kang Isa kepada insan-insan dakwah, juga kepada orang-orang di luar sana yang hatinya belum tercapai atau hatinya belum terkena dari dakwah tersebut? Jadi closing statement ini ya. Iya siap. Jadi closing statement seperti ini. Untuk para dai mungkin ya, menyampaikan ajaran Islam itu harus fleksibel, apalagi di Indonesia seperti ini. Ya. Kita harus kembali lagi kepada sejarah dulu Indonesia, bagaimana Islam masuk ke Indonesia seperti Wali Songo. Itu kan sangat fleksibel gitu, dengan media-media yang ada gitu, dimasukkan unsur-unsur keislaman sehingga masyarakat pun menerima gitu. Dan akhirnya Indonesia menjadi negara Islam terbesar gitu mayoritas. Nah, itu untuk dai-dai, jadi harus fleksibel menyampaikan dakwah itu. Jadi jangan hanya terpaku kepada hal-hal yang syariat gitu ya. Iya. Yang syariat itu maksudnya ya Al-Qur'an, hadis harus sampaikan secara langsung, tapi tidak melalui proses pola-pola yang bagus pendekatan dakwahnya. Jadi harus belajar lagi gitu, fleksibel supaya masyarakat bisa menerima. Terus untuk tadi ya masyarakat yang mungkin sampai saat ini mereka hatinya tuh belum tersentuh ya, udah ada keinginan, udah ada kemampuan dan juga pengetahuan, dia udah tahu, cuman belum tersentuh untuk masuk ke ranah-ranah yang lebih islami lah, mungkin seperti itu ya. Satulah pesan saya, jangan belajar di media, belajarlah di guru biar begini, lebih tepatnya ada kaul yang mengatakan bahasanya kalau kita belajar agama tanpa guru, otomatis gurunya adalah setan. Barang siapa yang digurui setan, otomatis dia akan tersesat gitu. Jadi untuk yang belum terbuka hati nuraninya, coba Anda renungkan dulu, harus merenung dulu. Kita hidup untuk apa, tujuan kita apa, merenungkan, sabari sebate, merenungkan. Terus jangan lupa cari guru untuk belajar gitu. Belajar Islam seperti itu. Terima kasih Kang Isa atas wejangan, juga atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan orang-orang yang mendengarkan podcast Tren ini termotivasi di dalam hatinya untuk segera hidup lebih baik lagi. Terakhir, kata Kang Isa yang bilang bahwa dakwah itu harus fleksibel, juga harus disertai dengan guru yang sangat mumpuni dalam keilmuannya. Nah, terima kasih Kang Isa telah datang di podcast Tren ini. Sama-sama. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali dan ngobrol-ngobrol lebih jauh perihal dakwah
dakwah tentang Islami ini. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Selamat tinggal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.